Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Toto Sondo dalam acara mengenal statistik. Baiklah, kali ini kita akan membahas ukuran dalam statistik, yaitu tentang mengukur sentral tendensi dan variansi. Baik. Pertama kita akan bahas tentang mengukur sentral tendensi. Dalam bahas ini nanti kita akan membahas mean, median, dan modus. Apa itu mean? Mean adalah rata-rata. Kalau kita punya n data dari suatu pengukuran yang terdiri dari Y1, Y2 sampai Yn, maka mean-nya untuk sampel sama dengan Y bar sama dengan sigma YI dibagi N. Ya, sedangkan untuk populasi, maka kita tinggal mengganti simbolnya dari Y bar diganti dengan mu. Misalnya kita punya data sebagai berikut. 3, 5, 7, 4, 5, 6. Maka bagaimana kita hitung min-nya? Dari data ini, cacah data adalah 6. Maka min-nya adalah data tersebut dijumlahkan. Sigmanya sama dengan 30, cacahnya 6, maka min-nya adalah 30 dibagi 6. Berikutnya, bagaimana kita menghitung median atau nilai tengah? Kalau kita punya sekumpulan data, maka untuk menghitung median, data tersebut harus diurutkan menurut ukuran naik atau turun. Nah, untuk perhitungannya nanti tergantung apakah cacah datanya ganjil atau genap. Jika ganjil, maka kita gunakan rumus median sama dengan Y ke N plus 1 dibagi 2. Sedangkan jika genap, maka mediannya adalah Y ke N per 2 ditambah Y ke N per 2 plus 1 dibagi 2. Contohnya, misalnya kita menghitung untuk N ganjil. Kita punya data seperti ini. Data ini harus diurutkan. Hasilnya seperti ini. Maka kita hitung rumusnya. Ini adalah ganjil. Maka mediannya adalah data ke N-nya 5. Berarti 5 plus 1 dibagi 2. Berarti Y ketiga yaitu 7. Bukan 3 ya, tapi 7. Nah, sedangkan untuk N genap, maka sama caranya kita peroleh data, kemudian data ini diurutkan, kemudian kita gunakan rumusnya, masukkan nilai masukkan nilai Y dan N-nya. Dalam hari ini N-nya adalah 6. Maka ini adalah Y ke 6 per 2 ditambah Y ke 6 per 2 per 1. Ini dibagi 2. Berarti Y ke berapa? Y ke 3 dan Y ke 4. Y ketiganya adalah 8, sedangkan Y keempatnya adalah 10. Maka mediannya adalah 8 per 10 dibagi 2 sama dengan 9. Berikutnya kita akan menghitung modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu pengukuran. Atau nilai dengan frekuensi terbesar. Kalau kita punya data ini, seperti ini, maka kita lihat nilai yang paling sering muncul berapa? Di sini yang banyak muncul adalah nilai berapa ini? Ada nilai 5 ada 3, kemudian nilai 7 juga ada 3. Maka modusnya adalah 5 dan 7. Berikutnya kita akan membahas tentang mengukur variansi. Variansi ini nanti terdiri dari varians dan standar deviasi. Oh ya, juga jangkauan, maaf. Yang pertama kita mengukur ring atau jangkauan. Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil. Maka ring sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Sebagai contoh, kalau kita punya data ini, nilai maksimumnya adalah 12, nilai minimumnya adalah 3, maka range-nya adalah 12 minus 3, sama dengan 9. Sekarang kita akan mengukur varians.
Bagaimana rumus varians? Ya. Varians itu apa? Varians adalah rata-rata kuadrat simpangan dari n pengukuran. Ya. Maka varians untuk sampel nanti disimbolkan dengan S kuadrat. Ya. Digunakan rumus ini sama dengan sigma Y min Y bar dikuadratkan dibagi n min 1. Rumus ini bisa dijabarkan menjadi lebih rinci. Ya. Kemudian untuk populasi, maka variasinya digunakan simbol sigma kuadrat. Ya. Kemudian rumusnya juga berbeda. Kalau sampel tadi dibagi dengan n-1, sedangkan untuk populasi dibagi n. Nah, sedangkan standar deviasi adalah akar dari varians. Baik untuk sampel maupun populasi ya sama, rumusnya adalah akar dari varians. Untuk sampel pakai simbol S, untuk populasi pakai simbol sigma. Sekarang kita coba menghitung varians dan standar deviasi. Misalnya kita punya data dari suatu pengukuran ya, maka data ini kita isikan dalam tabel ya. Kita urutkan ya. Bukan urut ya, kita masukkan ke dalam tabel, kemudian kita berikan nomor urut. Ya. Nah, kita tahu rumus varians adalah seperti ini. S kuadrat sama dengan sigma. Nanti ada Y min Y bar, kemudian ada Y min Y bar dikuadratkan. Ini kalau Anda uraikan, masukkan satu persatu agak rumit. Maka supaya mudah, Anda gunakan tabel. Ya. Setelah ditabelkan, nanti kita akan mencari berapa n ya dari tabel, kemudian berapa y rata-ratanya atau minnya, kemudian berapa simpangannya y min y bar, kemudian berapa simpangan jika dikuadratkan. Oke. Ya, jadi nanti kita perlu menghitung y min y bar dan y min y bar dikuadratkan. Nah, kita coba hitung ya. Kita hitung cacahnya dulu atau jumlahnya dulu ya. Kita peroleh jumlah datanya adalah 70 dengan cacah 10. Maka rata-ratanya berapa? 70 dibagi 10 sama dengan 7. Oke. Kemudian kita masukkan untuk data Y min Y bar. Y barnya 7. Maka ini kita masukkan satu persatu ya. 6 min 7 min 1. 8 min 7, 1. 7 min 7, 0. Seterusnya. Oke. Ini kalau kita jumlah begitu saja 0. Maka ini nanti sulit untuk menghitung. Maka jangan dijumlah. Harus kita kuadratkan lebih dahulu. Ya, oke. Min 1 dikuadratkan 1. 1 kuadratkan 1. Dan seterusnya. Ya. Nah. Coba kita masukkan ya. Maka oke, kita peroleh angka di sini. Ini maaf angkanya tertutup. Berapa sih angka di sini? Nah, ternyata kalau kita masukkan ke rumusnya di sini, Y min Y bar dikuadratkan kemudian dijumlahkan itu diperoleh angka 12. Sedangkan n-nya 10, maka variansnya adalah 12 dibagi 10 min 1 sama dengan 1,3. Oke. Sedangkan standar deviasi adalah akar dari varians, berarti akar dari 1,3 sama dengan 1,14. Baik, demikian diskusi kita pada pengukuran sentral tendensi dan variansi. Semoga bisa difahami dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.